Alhamdulillah, salatu wassalamu rasulullah wa ala alihi wa sahbihi wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Hari ini kita baca Yasin ya. Buka tafsir surat Yasin. Halaman 122. Udah. Halaman 122 surat Yasin. Buka. Ada? Surat Yasin. Halaman 122. Kita baca Yasin supaya kita baca setiap hari Yasin. Kita paham, mengerti apa maksud tujuannya, apa artinya. Ya. Karena orang baca Quran ngerti, tentu pahalanya lebih besar ketimbang yang tidak mengerti. Itu satu. Kedua, supaya kita mantap, yakin. Ya. Baik. Surat Yasin, jumlah suratnya 82 ayat. Diturunkan di kota Mekah. 83 ayat. Ada yang bilang 82 ayat. Diturunkan di kota Makkatul Mukarramah. Salah satu fadilahnya adalah barang siapa yang baca Yasin setiap hari, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencukupinya di dunia dan di akhirat. Ya. Baca Yasin setiap hari, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencukupi kehidupannya baik dunia atau akhirat. Ya, cuma permasalahannya kita istiqomahnya yang sulit ya. Istiqomahnya sulit. Santri baca kalau di musola aja, kadang-kadang ya, yang baca yang pegang mic aja. Yang baca yang pegang mic doang. Yang nggak pegang mic pada monyong aja. Padahal mumpung kalian masih mondok, bikin bekal. Di orang mondok itu bikin bekal. Ibarat kata itu, orang mondok itu adalah orang yang mendaftarkan diri kepada Allah untuk menjadi karyawan Allah. Ya. Orang mondok itu adalah orang yang sedang mendaftarkan diri untuk menjadi karyawan Allah. Bukan karyawan pabrik, bukan. Karyawan pabrik, karyawan Cina. Ya. 70% pabrik-pabrik Indonesia ini yang punya Cina. Berarti ente kalau sekolah, kuliah, S1, S2, kembali kerja, jadi karyawan Cina. Ya. Jadi karyawan Cina ente harus mesti kuliah, mesti modalnya banyak. SD, SMP, SMA, S1, berapa kuliah itu biayanya? Ya, per semester berapa? Belum kontraknya, belum, wah macam-macam ya. Ya, S2-nya berapa, S3-nya berapa? Pulang ke Indonesia, kerja di pabrik perusahaan besar, tapi yang punya Cina. Berarti sekian puluh tahun ente belajar untuk menjadi karyawan Cina. Ya kalau lah ente di sini, santri itu sedang mendaftarkan diri untuk jadi karyawan Allah.
mengabdikan diri kepada Allah Ta'ala, ya, menghambakan diri kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang hadiahnya Allah akan cukupi kehidupan dunia dan akhirat. Pasti, itu pasti. Ya, bahagia dunia akhirat. Di dunia nggak terlalu sulit cari makan, nggak terlalu sulit bikin rumah, nggak terlalu sulit bikin uang. Ya, kalau pengen bikin rumah cukup, pengen bikin pondok cukup, pengen beli mobil cukup. Ya kalau nggak perlu kaya kita, yang penting cukup. Itu karyawan Allah demikian, hidupnya tenang, bahagia. Kalau mati disambut oleh Allah, mati ditunggu oleh Allah Subhanahu Wa Taala, disambut oleh para malaikat, disambut oleh Rasulullah. Ya, jadi kalian mumpung masih mondok, masa muda kalian ini, coba baca Yasin setiap hari. Ya, kalau kalian mondok selama 3 atau 4 tahun, ya, setiap hari baca Yasin, berarti kalian setahun baca Yasin 360 kali. Kali 4, oh 1000 lebih itu ya, 1200 lebih tuh. Barangkali dari sekian 1200 baca Yasin itu, satu saja lo terima. Itu cukup. Satu saja lo terima. Cukup. Untuk mendapatkan hadiah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang semangat baca Yasinnya. Ya, jangan leleh aja. Nanti hasilnya nanti. Hasilnya nanti. Ketika kalian sudah pulang, itu kerasa hasilnya. Ketika kalian sudah pulang mondok, itu beda. Orang yang rajin wirid sama yang itu beda. Ya, saya sedikit teman-teman saya, baik yang Hadramut atau alumni-alumni yang belajar sama saya, itu seperti kan beda. Santri yang dulu di pondok rajin baca wirid, rajin berjamaah, itu pulang tuh beda. Walaupun orangnya pas-pasan, nggak pinter, pas-pasan dia. Otaknya pas-pasan, cekak otaknya lah. Tapi ketika dia wiridnya rajin, baca yasin rajin, itu pulang beda. Beda. Keberkahannya itu ada. Ya, dalam sisi dunia dia alhamdulillah tidak repot. Sisi dakwah juga dia lancar. Itu beda. Nah, teman-teman Hadramut juga saya punya teman Hadramut. Dulu yang ketika di Hadramut dia rajin, Masya Allah. Nah, wiridnya rajin, berjamahnya rajin, baca yasinnya rajin. Itu pulang tuh beda. Beda pulangnya. Ya. Tapi yang di sananya malas, luhalehe, ya pulangnya beda juga. Ya. Jadi judulnya, santri itu adalah orang yang sedang mendaftarkan diri menjadi karyawan Allah. Kalau Allah sudah terima kalian sebagai karyawannya, Allah yang gaji. Allah yang jamin hidupmu dunia akhirat. Pasti itu, pasti. Nah, ya, cuman kalau kalian menjadi karyawan Allah ya kan harus sungguh-sungguh lah, ya enggak? Orang jadi karyawan politik, orang pengen jadi ABRI aja supaya diterima, banting tulang dia. Orang pengen jadi karyawan negara doang. Ya. Supaya terima, persyaratannya ini harus anu. Repot itu, luar biasa. Kalau jadi polisi, pakai nyogok segala macam. Ya, ya. Jadi karyawan biasa aja mesti banyak syarat. Takut nggak terima. Nah, apalagi jika karyawan Allah. Dan nanti ketika Allah menerima kalian sebagai karyawannya, itu di kelasnya itu tergantung kepada kemampuan kalian. Nah, kalau kalian ilmunya tinggi, Quran hafal, ya, tafsir hafal, hadis hafal, akhlaknya baik, auratnya luar biasa, khaufnya sama Allah luar biasa, ya tinggi kedudukannya. Jadi karena Allah tinggi kedudukannya. Kalau dalam perusahaan jadi manajernya lah, direkturnya. Ya.
Ya, sama, karya Allah juga sama. Coba ente lihat, sudah dia hafal Quran, ya, sudah dia hafal hadis, surat mau surat dia hafal, ulumuddin dia hafal, akhlak yang baik, ya, aurat masya Allah. Ketika dia jadi karyawan Allah, beda makamnya. Ya, tapi orang jadi karyawan Allah, misalnya dia sekedar ya lumayan lah bisa tahlil, hafal Yasin, alhamdulillah sudah. Ya enggak, ngaji-ngaji paling ya jurumiyah safilah saja lah, itu pun enggak apa. Apa enggak ya enggak, malas-malasan. Ya, jadi karyawan Allah ya juga sama juga seperti itu di perusahaan jadi satpam, ya, security atau jadi apa tuh yang bersih-bersih apa itu office boy. Tapi lumayan lah ya karyawan Allah ya, office boy ya enggak. Aduh, ya sama juga sistem. Allah membuat sistem. Sistem dunia akhirat sama. Akhirat itu sistem. Ya. Kalau dunia begitu ketat sistemnya, akhirat juga sama. Dunia ketat sistem dunia nih. Orang mau pesawat harus pakai rapid test, nggak bisa, nggak boleh punya rapid test. Atau udah beli tiket, ente sehat, ya, udah beli tiket, sehat pas waktunya. Tapi ente nggak punya surat rapid test, itu nggak bisa naik pesawat. Itu sistem dunia namanya. Sistem dunia. Ya, yang hanya naik pesawat doang. Sistem begitu ketat. Ya, dunia. Nah, akhirat juga sama. Allah itu bikin sistem. Ente kalau mau surga tiketnya ini, harus begini, harus begini, harus begini. Kalau enggak neraka sana. Sistem. Ya. Allah buat sistem. Nah, jadi kalian mumpung jadi santri, ya, dimanapun kalian berada, baik di pondok, baik sudah pulang nanti liburan misalnya, Yasin jangan sampai ketinggalan. Baca Yasin. Baca Yasin. Ini salah satu cara kalian mendaftar menjadi karyawan Allah. Ya, mudah-mudahan kalian semua bisa jadi karyawan Allah yang punya martabat tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah mencukupi hidup kalian baik urusan dunia ataupun urusan akhirat, ya. Dan insya Allah intinya orang-orang yang punya kedudukan tinggi nanti di akhirat bisa berkumpul dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Takbir. Alhamdulillah. Kita baca Yasin sekarang. Qala Allah Ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim, Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka la minal mursalin ala siratim mustaqim tanzilal azizir rahim. Litungzira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun. Laqad haqqal qawlu ala aktharihim fahum la yu'minun. Inna ja'alna fi a'naqi maghlalan fa ilal kani fahum muqmahun. Wa ja'alna min bayni yadayhim sadda wa min khalfihim saddan faghshaynahum fahum la yubsirun. Yasin. Ya. Yasin. Yasin itu wallahu a'lamu bimuradihi. Allah lebih tahu apa makna Yasin. Ini namanya dalam madhab dalam ilmu tauhid disebut dengan madhab tafwid. Tafwid itu menyerahkan segala sesuatu pada Allah ketika kita menghadapi Quran yang tidak bisa ditafsirkan. Namanya madhab tafwid. Tapi ada madhab ta'wil. Ta'wil itu berusaha mengartikan Al-Quran dengan tanpa mengurangi keagungan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau Yasin, Allahu a'lamu bimuradihi. Allah lebih tahu dengan apa yang dimaksud dengan Yasin. Itu namanya pendapat madhab madhab salafiyah ya. Salafi. Madhab tafwid namanya. Ada madhab ta'wil. Mentakwili Yasin itu bagaimana? Nah, Yasin itu adalah kalimat tasghir dari insan. Yasin insanun. Ya, insan
Di tasghir Unaisin. Unaisin. Diganti ya-nya dengan alif dengan ya. Jadi Yasin. Yasin mana insan, manusia. Manusia apa yang dimaksud? Manusia yang dimaksud adalah Rasulullah SAW. Nabi Muhammad SAW. Apa dalilnya? Innaka la minal mursalin. Kaknya itu ya Muhammad. Berarti Yasin adalah nama Rasul SAW. Itu yang muktamad. Itu namanya madhab ta'wil. Mentawilkan Al-Quran sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala dengan tanpa mengurangi ta'zim Allah Subhanahu wa taala. Yasin dalam madhab ta'wil disebut salah satu nama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yasin artinya ya Muhammad. Ya. Wal Qur'anil Hakim. Wa qasam. Demi Al-Qur'an Al-Hakim yang muhakkam, yang penuh dengan hikmah. Wal Qur'ani. Wa qasam. Al-Qur'an majrur. Ya, dijarkan oleh waw qasam, waw huruf jar. Alamat jarnya memakai kasrah karena isim mufrad. Al-Hakimi jadi apa? Jadi apa? Naat atau sifat. Ya, sifat ikut kepada man'ut, man'utnya jar, sifatnya jar juga. Ya kalau itu tugasnya para jurumi ada yang enggak? Nah, jangan ngerti, juga enggak ngerti ini gimana gitu orangnya. Jurumi ngaji ya. Jurumi ngaji tapi enggak ngerti juga. Ya. Wal Qur'anil Hakim, demi Al-Qur'anil Hakim. Ya. Innaka la minal mursalin. Innaka sesungguhnya engkau ya Muhammad la minal mursalin, itu pasti dari utusan-utusan Allah. Ya. Allah Subhanahu wa taala mau mengatakan engkau adalah utusan Allah, engkau adalah utusan Allah tuh pakai sumpah dulu. Itu satu pengertian bahwasanya yakin betul, ya, sangat yakin, seyakin-yakinnya bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Tanpa ragu, yakin. Pakai sumpah segala ya. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin. Ala siratim mustaqim. Engkau ya Muhammad ala siratin, jalan mustaqim yang lurus. Ya, jalan yang lurus. Tariqil anbiya, jalan para nabi qablaka, sebelum kau. Apa itu bentuknya? At-tauhid, mengesahkan Allah, wal huda, dan hidayah, petunjuk, mengajak manusia untuk berbuat baik, menyembah Allah Subhanahu wa taala Al-Malikul Ahad. Wa takid bil kasam ghairu raddun li qauli kufar lasta mursalan. Takid, ya, innaka la minal mursalin. Dan qasam juga. Jadi ini semua raddun, ya, bantahan kepada orang-orang kafir Quraisy yang mengatakan kepada Nabi, lasta mursala, engkau bukan utusan Allah. Ini asbab nuzulnya, ini jawaban kepada orang-orang kafir yang mengatakan lasta mursala, kau bukan utusan. Kata Allah Subhanahu wa taala, innaka la minal mursalin ala siratim mustaqim. Ada jalan yang sangat lurus, lempang. Itu jalan tauhid dan hidayah. Ya, mengajak orang menyembah Allah taala, hanya menuhankan Allah Subhanahu wa taala, dan mengajak orang untuk berbuat baik, tidak merusak, tidak merugikan. Wa hakadha innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Hari ini mukadimah dulu ya. Wallahu a'lam deh.